Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun usikum nafsi bittaqwallaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, kita umat manusia hidup di dunia ini tentunya punya tujuan agar hidup kita bahagia di dunia ini maupun kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia bukan hanya di dunia saja, tetapi bahagia yang hakiki adalah pada saat kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, dulu umat manusia ketika beliau melaksanakan ibadah haji, pada saat melaksanakan tawaf, sebagian besar mereka hanya membaca doa Robbana atina fid dunya hasanah. Hanya itu saja. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur dan diberikan konsep doa, yang doa ini hendaklah kita selalu baca, yang terkenal dengan doa sapu jagat, yakni doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon kepada Allah diberikan kesejahteraan di dunia, kesejahteraan di akhirat juga dijauhkan dari api neraka. Doa yang kita panjatkan ini saudaraku, kadang-kadang kita selalu berdoa, tapi justru kadang-kadang kebahagiaan itu semakin jauh dari diri kita. Ada masalah apa? Doa yang oleh Allah sendiri dikonsepkan, dan doa terbaik adalah doa yang memang Allah konsepkan, karena tingkatan doa terbaik adalah doa dalam Al-Quran, dan doa ini ada dalam Quran dan kita sudah baca. Tetapi mengapa semakin jauh? Karena konsep kebahagiaan kita tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita kadang-kadang melihat orang bahagia manakala dia punya harta yang banyak, jabatannya tinggi, rumahnya bagus, badannya sehat, anak-anaknya nurut. Menurut kita itu bahagia. Padahal kalau kita lihat, saudara yang kami muliakan, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, bahkan oleh Allah dijanjikan dengan warisan, yakni warisannya adalah surga Firdaus. Ada Allah terangkan dalam Al-Quran yang sangat jelas sekali. Silakan nanti kita buka kembali di rumah, kita kupas kembali, kita buka kembali tafsirnya. Bisa bapak-bapak buka di dalam tafsir Al-Marohi misalnya, atau tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir yang lain tentang konsep hidup bahagia menurut Al-Quran. Kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, ayat 1 sampai 11. Di sana diterangkan dengan jelas konsep hidup bahagia di dunia dan sampai di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi sholatihim khashi'un." Qad aflaha fi'il mahdi li tahqiq, artinya fi'il mahdi yang didahului dengan sumpah Allah.
berarti ini pasti akan terjadi. Maka para ulama tafsir mengartikan pasti akan bahagia, sungguh akan bahagia, dan pasti bahagia. Siapa mereka? Al-mu'minuna, orang-orang mukmin. Konsep hidup bahagia kita harus pertama menjadi orang mukmin. Tapi tidak cukup hanya orang mukmin saja. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang mukmin yang tadi akan bahagia adalah orang mukmin yang melaksanakan sholat, yang sholatnya khusyuk. Syarat pertama ini gampang kita ucapkan, tapi sulit kita lakukan. Karena sholat yang kita lakukan kadang-kadang masih tercampur dengan sesuatu yang menyebabkan kita bukan ingat sama Allah. Justru waktu kita sholat bukannya khusyuk, tetapi khusyuk bukan ingat Allah, tapi ingat yang lain. Karena itu harus kita pelajari. Karena itu para ulama fikih mengatakan orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang melaksanakan sholat sesuai dengan syarat dan rukun daripada sholat itu sendiri. Artinya ketika sholat 5 waktu kita harus tahu mana syarat sahnya sholat, mana rukun-rukunnya sholat, mana yang membatalkan sholat, mana sunnah-sunnahnya sholat, mana makruh-makruhnya sholat, bahkan mana yang membatalkan atau mengurangi pahala sholat. Tidak hanya sekedar sholat, tetapi memahami betul tentang sholat. Kalau fikih ukurannya sah atau tidak, bukan diterima atau tidak. Kalau diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita fikih dan tasawuf ini harus kita gabungkan. Karena itu saudara yang muliakan, kita harus belajar fikih, juga belajar tasawuf. Hakikat itu apa, sholat itu apa. Bukan hanya sekedar rukuk sujud saja gerakannya, tetapi semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka harusnya yang lain itu kecil semua. Tapi kadang-kadang kita dalam sholat masih membesarkan pekerjaan kita, masih ingat rumah kita, masih ingat ini, ingat itu, sehingga kadang-kadang sholatnya tidak membekas dalam diri kita. Ini yang pertama. Karena itu para ulama kita mengatakan untuk sholat yang khusyuk ini, belajarnya yang pertama sering-seringlah kita sholatnya dengan sholat berjamaah. Maka orang yang jarang sholat berjamaah sulit memperoleh kebahagiaan karena sulit memperoleh kekhusyukan dalam sholatnya. Yang kedua, sholat malam. Itu salah satu cara agar kita memperoleh sholat yang khusyuk. Maka mari kita sama-sama di samping mempelajari sholat, kita belajar untuk selalu sholat berjamaah dan juga sholat malam kita lakukan. Kemudian apa konsep yang kedua agar kita bahagia hidup di dunia ini sampai akhirat nanti? Yang kedua adalah walladzina hum manil lahwi mu'ridun. Setelah sholat yang kita lakukan dengan baik, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat yang kita lakukan dengan baik akan mencegah diri kamu dari keji dan mungkar. Maka yang kedua adalah menjaga perkataan dan perbuatan dari kata-kata dan perbuatan yang sia-sia. Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, kita harus bisa menjaga mulut kita. Jangan berkata sesuatu yang tidak ada fadilahnya. Karena itu Allah ingatkan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah sajalah kamu akan tenang. Maksudnya ucapan yang kita ucapkan hendaklah selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari jaga perkataan kita, juga perbuatan kita dari kata-kata dan perbuatan yang sia-sia. Saudaraku yang kami muliakan, kemudian syarat yang ketiga, apa supaya kita ini bahagia dunia dan akhirat? Bisa sholat kita lakukan dengan khusyuk, kemudian kita menjaga perkataan dan perbuatan dari kata dan perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah walladzina hum lizakati fa'ilun. Biasanya kalau orang sudah bisa menjaga perkataan dan perbuatan yang sia-sia, maka biasanya kebahagiaan akan diperoleh sehingga dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Harus mau memberikan sesuatu yang kita miliki. Nggak boleh kita orang Islam ini menjadi orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang tidak mau berbagi. Sholat itu sendiri mengajarkan kepada kita, ketika kita salam, baca salam,
pembatalan sholat pertama adalah mengucapkan salam kepada sebelah kanan kita. Keselamatan bagi engkau, orang yang ada di sebelah kananku. Dan disunahkan yang ke kiri, assalamualaikum kepada sebelah kirinya. Keselamatan juga bagi kita, saudara atau tetangga kita yang ada di sebelah kiri kita. Artinya dengan apa? Di antaranya dengan membagi kebahagiaan yang kita miliki, harta yang kita miliki untuk orang lain. Maka itu menjadi zakati fa'il. Kemudian syarat yang selanjutnya kalau ingin bahagia, walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum khairum malumin. Dan orang-orang yang mampu menjaga kemaluannya, furusnya. Hati-hati saudara yang kami muliakan, kalau kemaluan kita tidak jaga, ini masalah besar akan terjadi. Terutama perbuatan zina. Kata Rasulullah SAW, kalau nanti perbuatan zina sudah dilakukan terang-terangan, sudah ada nggak malu lagi orang berbuat zina, maka Allah akan turunkan penyakit dan masalah yang tidak akan pernah bisa diselesaikannya. Saudaraku yang kami muliakan, saat ini orang hamil sudah nggak malu lagi. Kalau dulu tetangga kita hamil malu, nggak berani Pak mengadakan acara. Saat ini hamil 4 bulan saja masih berani pesta. Masih biasa-biasa saja, tidak ada rasa malu sama sekali. Dan seolah-olah menjadi lumrah. Karena itu mari kita jaga. Karena perbuatan zina ini akan membuat masalah besar bagi kita semua. Apalagi yang sudah bersuami istri, yang sudah punya pasangan, kemudian dia berzina, maka tingkatannya dalam fikih dikatakan menjadi zina muhson. Kalau zina muhson, maka hukumannya tidak ada lain kecuali dirajam sampai mati. Tidak ada hukuman lain kecuali dirajam sampai mati. Dan kita bukan negara Islam, sehingga tidak dilakukan hukum rajam itu. Tapi ingat saudaraku, di akhirat akan bermasalah besar bagi dia. Dan di dunia juga akan rusak keturunannya. Karena itu jauhi. Kalau memang nggak mampu dengan istri satu, Islam masih membolehkan nikah dengan istri 2. Istri 2 pun masih juga nggak mampu menjaga, maka dia boleh beristri 3. Tetapi setelah itu hanya batasannya hanya 4 saja, tidak boleh berlebihan. Dan ini pun di Indonesia, karena kita ini negara hukum, maka diatur dan syaratnya harus mendapatkan izin dari pengadilan. Kalau dia mau menikah lebih dari 1, memenuhi syarat atau tidak. Saudara yang kami muliakan, maka berhati-hatilah. Kemudian yang selanjutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Kunci untuk masuk surga Firdaus, mendapatkan bahagia dunia akhirat, adalah orang yang mampu menjaga amanah dan mampu menepati janjinya. Saudaraku, kita ini walaupun bukan pejabat, ingat, kulukum ra'in mas'ulun wa mas'ulatun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian pasti akan ditanya bagaimana kita memimpin. Seorang suami akan ditanya bagaimana memimpin istri dan keluarganya. Seorang istri akan ditanya bagaimana memimpin anaknya. Dan kehidupan kita semua adalah menjadi pemimpin, minimal memimpin untuk dirinya sendiri dan orang yang ada di sekitar kita. Karena saudara yang memuliakan, mari tepati janji kita. Kalau sudah berjanji, apapun alasannya, maka harus kita tepati sebagai orang Islam. Saudaraku yang kami muliakan, tapi kadang-kadang kita selaku umat Islam gampang betul kita berjanji, tapi kita sendiri yang mengingkari. Sehingga Islam tidak ada harga lagi. Padahal dulu Islam ini jaya. Bahkan dulu ada seorang raja yang ganas, seorang raja pembunuh, seorang raja yang sangat zalim. Dia masuk Islam karena ada orang Islam yang sangat jujur. Suatu ketika raja zalim ini mengadakan satu acara karena dia ulang tahun, tidak boleh satupun warganya yang menjadi pengemis. Tapi ada seorang muslim yang beberapa hari tidak ada makanan, maka dia terpaksa meminta-minta, kemudian ditangkaplah oleh raja ini. Setelah ditangkap maka akan dibunuh. Di hari ditentukannya beliau berkata, wahai sang raja, izinkan saya untuk pulang sebentar,
memberikan makan kepada istri dan anakku, pasti saya akan datang karena saya adalah seorang muslim. Apakah kamu bisa dipercaya? Bisa, tapi raja nggak percaya. Ada seseorang yang berada di sekitarnya, dia seorang muslim dan dia berkata, wahai sang raja, kalau dia nanti berdusta, maka saya sebagai penggantinya. Singkat cerita saudaraku, orang ini diberi keluasan untuk pulang, memberi makan anak dan istrinya. Kemudian setelah selesai, kemudian dia di waktu yang ditentukan, kalau kita yang berpikir akan dibunuh dan tidak takut sama Allah, yakin dia akan lari dari perjanjian itu. Tapi karena dia orang Islam, di hari yang ditentukan, maka dia datang. Sang raja heran, mengapa hai kamu orang muslim? Kamu tahu akan dibunuh, dipancung, dan kamu sudah berjanji sendiri dan ada kawanmu yang akan menggantikanmu. Tapi kenapa engkau datang ke sini untuk dirajam, untuk dipancung? Apa jawabannya? Saya berjanji bukan kepada Anda, wahai sang raja, tapi saya berjanji kepada Allah. Allah maha mengetahui atas janjiku. Saya ke sini karena agamaku yang mengajarkan kepada aku tentang menepati janji ini. Saudaraku yang kami muliakan, dengan kalimat inilah sang raja heran kepada umat Islam, sehingga raja dan pasukannya serta rakyatnya mengucapkan kalimat syahadat karena kejujuran kita umat Islam. Tapi saat ini banyak umat Islam yang jadi pembohong, diberi amanah khianat, berjanji nggak ditepati, sehingga antar umat Islam pun nggak percaya dengan kita sendiri. Karena saudaraku yang kami muliakan, kunci kebahagiaan di antaranya adalah menepati janji. Kemudian ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Siapa orang yang bahagia ini? Adalah orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya, ditambah dengan sholat-sholat rawatibnya, sholat-sholat sunnah, misalnya qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam, sholat tahajud dan sebagainya. Sholat-sholat sunnah dilakukan, maka itulah kebahagiaan. Apa Allah janjikan? Ulaika humul warisun. Mereka ini yang Allah akan berikan warisan. Apa warisannya? Alladzina yarisunal firdaus, yakni warisannya adalah sorga firdaus, hum fiha khalidun, yang mereka akan ada di sorga itu selama-lamanya. Semoga kita bisa menjadi salah seorang hamba Allah yang kita bersama-sama bisa mendapatkan warisan surga firdaus. Mari kita buka kembali di Al-Quran surat Al-Mu'minun 1 dan 11 ini, sehingga menjadi pedoman hidup kita, sehingga kita selamat fitini wa dunya wal akhirah, dan kita akan bahagia dunia dan akhirat, dan dijauhkan dari api siksa neraka, dan juga mendapatkan warisan yakni surga firdaus. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah khaliqil anam wa hakimil hukam ma'ajlin nuri wa dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi sara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala fima amar wa antahu amanaha anhu wa hadzar wa alamu anallahu amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin warda Allahumma nasabi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati ajmain. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil wa la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.